Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, khususnya di Zazirah Sulawesi Tenggara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, pada hari ini telah hadir yakni LBH Pelita Umat Korwil Sultra Sulawesi Tenggara bersama para tokoh asatidz ulama yang ada di Sulawesi Tenggara berkumpul untuk menyatakan sikapnya, memberikan pandangan serta pernyataan hukum berkaitan dengan kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah, yakni kenaikan BBM. Kita ketahui bahwasannya pada hari Sabtu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, pemerintah melalui menterinya, Menteri SDM, yakni Arifin Tasrif, telah mengumumkan yakni berkaitan dengan kenaikan harga BBM atau penyesuaian harga BBM, yang mana menurut para pakar ini merupakan kebijakan yang zalim. Kita ketahui bahwasannya setelah masyarakat ini 2 tahun dilanda COVID, ekonominya semakin terpuruk, hari ini kemudian diberikan hadiah yang sangat penting oleh rezim berkaitan dengan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu telah hadir yakni yang pertama Bang Jamal, yakni selaku ketua LBH Pelita Umat Korwil Sultra. Yang kemudian yang kedua ada Ustadz Ainun Naim, yakni ketua Dewan Masjid Digital DMDI Sultra. Dan yang ketiga adalah Ustadz Yasin SPD MPD, yakni koordinator Forum Komunikasi Ulama Aswaja, yang akan memberikan pandangan, kemudian sikap serta pandangan hukum berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait BBM ini. Oleh karena itu saya persilakan kepada yang pertama adalah Ustadz Ainun Naim selaku Ketua Dewan Masjid Digital Sulawesi Tenggara. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ashghilidz zalimina bidz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik pemirsa, saudara-saudara sekalian yang ada di seluruh tanah air, termasuk khususnya pemerintah yang sedang menjalankan roda kekuasaan Indonesia. Saya atau kami datang menyampaikan tentang penderitaan rakyat yang baru saja terjadi. Betapa tidak, awalnya disampaikan bahwa tidak akan naik BBM. Maka ada kelegaan sedikit. Namun tiba-tiba beberapa hari, 2 hari kemudian diumumkan naik BBM. Wahai Bapak Presiden Joko Widodo yang kami hormati, kami perwakilan dari Dewan Masjid Digital Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwasanya perbuatan Anda, tindakan Anda adalah kezaliman yang besar. Betapa tidak melukai penderitaan rakyat seluruh Indonesia. Bukan hanya orang-orang kecil, menengah, bahkan yang ke atas juga mengalami penderitaan itu. Tidakkah Anda punya rasa malu bahwa Anda telah mengatakan tidak akan naik, tapi tiba-tiba naik? Sudah hilangkah rasa kasih sayang Anda kepada rakyat dan negeri ini, sehingga Anda tega menaikkan harga BBM? Dan tidakkah Anda malu setelah mengatakan tidak naik, tapi tiba-tiba naik? Bapak Presiden Joko Widodo yang kami hormati, kami mengingatkan Anda agar segera mencabut kebijakan dolim Anda terhadap rakyat dengan menaikkan harga BBM. Karena kedoliman ini akan membuat kecelakaan yang besar buat Anda, yaitu menurut agama Islam bahwa orang-orang yang dolim itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah.
Maka melalui forum ini kami mengingatkan kepada Anda agar segera mencabut kebijakan Anda tentang menaikkan harga BBM sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut segala kenikmatan yang Anda miliki. Takbir. Allahu Akbar. Demikian, semoga penyampaian kami bisa Anda lihat, Anda dengar, Anda rasa, dan Anda benar-benar mencabut kebijakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi sikap atau peringatan dari Ketua Dewan Dakwah Masjid Digital, khususnya untuk rezim, untuk penguasa, jangan kemudian sekali-kali berbuat zalim kepada rakyatnya. Baiklah, kemudian selanjutnya kita beralih kepada Ustadz Yasin, SPD MPD, selaku Koordinator Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sulawesi Tenggara. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda mendengarkan dari konferensi pers pada sore hari ini yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Korwil Sulawesi Tenggara, berkenaan pandangan kami mewakili Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sulawesi Tenggara. Beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ini adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, terutama hukum yang berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa indikasi yang kita lihat. Yang pertama bahwa di dalam hukum syariat Islam, hukum syara, bahan bakar minyak ini sejatinya adalah masuk dalam kategori, kalau di dalam kajian ekonomi Islam, Nizamul Iqtisadi fil Islamiyah, itu adalah tentang milkiyatul ammah. Dia termasuk dalam kepemilikan umum atau kepemilikan masyarakat, di mana masyarakat itu sangat-sangat membutuhkan daripada bahan bakar minyak ini untuk menjalankan roda kehidupan sehari-hari mereka. Yang manakala ketika kepemilikan umum masyarakat ini terganggu, maka akan bermasalah jadinya. Efek dominonya juga akan menjadi bermasalah. Makanya kepemilikan umum atau kepemilikan masyarakat ini tidak boleh sama sekali dialih statuskan menjadi kepemilikan individu oleh pemerintah atau swasta dalam bentuk privatisasi, baik oleh kalangan asing maupun domestik dalam negeri sendiri. Ya, mengapa? Karena itu tadi harus diserahkan kepada kepemilikan individu. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan seperti itu, bahwa hak masyarakat itulah yang kemudian yang diberikan untuk kemudian menikmati, menggunakan bersama-sama. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu suraka'u fi salasin." Manusia, kata Nabi yang mulia ini, bekerja sama atau bersarikat di dalam mengolah 3 hal, fi salasin. Apa itu? Yang pertama adalah alma. Alma itu adalah air. Di situ ada check dam, di situ ada danau, sungai, artesis, laut, ya, itu. Kemudian yang kedua adalah al-kala. Kala di sini adalah hutan. Makanya hutan itu tidak boleh dieksploitasi, ditebang begitu sedemikian rupa, kemudian dialihfungsikan, ditanami dengan komoditas seperti kelapa sawit untuk kemudian dibisniskan kembali. Kemudian yang ketiga adalah an-nar, api. Api ini dikiaskan dengan energi. Jadi api itu sama dengan energi. Di situ sudah masuk di dalamnya ada listrik, ada BBM, ada kemudian gas LPG. Nah, oleh hukum Allah Subhanahu wa taala ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Nabi kita, Kanjeng Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni kepemilikan daripada masyarakat. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini, ya,
Mengapa kemudian ini terjadi? Kita lihat begitu serakahnya para kaum kapitalis ini dari kalangan pengusaha dan penguasa yang sudah berkolaborasi di situ. Itu karena tata kelola kita itu sudah jauh menyimpang. Jauh menyimpang karena kita diatur oleh sebuah tatanan hidup yang berasaskan kapitalisme atau liberalisme. Maka wajar kalau kemudian terjadi liberalisasi sektor-sektor komoditas yang merupakan hajatul asasiyah, hajat hidup orang banyak, diantaranya di sini adalah BBM. Jadi sudah dibangun daripada asas yang batil, sehingga apapun yang dibangun terpancar dari situ, baik berupa konsep maupun metodologi yang dilakukan oleh para korporasi ini, ya, pengusaha dan penguasa ini, maka asasnya batil. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah kaidah syara, dikatakan bahwa ma bunia ala asasin batil, apa-apa yang dibangun daripada asas yang batil, fahuwa batil, maka dia akan batil. Jadi jangan kita berharap kemudian di dalam tata kelola energi, terutama BBM ini, itu berpihak kepada masyarakat. Itu tidak akan bisa, pasti berpihak kepada para pemodal. Yang mereka hanya memikirkan daripada keuntungan besar, tidak peduli masyarakat itu susah. Bisa dibayangkan saudara-saudara sekalian yang budiman. Belum lama ini kita mengalami masa namanya COVID, di mana banyak daripada saudara kita itu mengalami kesulitan hidup. Bahkan banyak dari kalangan usaha menengah kecil itu gulung tikar. Nah, COVID sudah berakhir, saudara-saudara kita yang kalangan pengusaha menengah kecil ini, mereka ingin bangkit kembali untuk mempertahankan kehidupan mereka, keluarga mereka, anak mereka, ya, dengan berbagai macam biaya-biaya yang menuntut. Tetapi pada saat yang sama, ketika mereka ingin bangkit, kemudian pemerintah tiba-tiba melakukan tindakan yang sangat zalim ini menaikkan BBM. Betapa pedih daripada penderitaan rakyat ini. Wahai penguasa, ingatlah bahwa pernah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini juga merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda dan berdoa kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, siapa saja yang diberikan amanah untuk kemudian mengurusi urusan rakyat, kemudian dia permudah, maka Rasul katakan berdoa, ya Allah permudahlah mereka. Namun sebaliknya, siapa saja yang diberikan amanah pemimpin dalam hal ini untuk mengurusi urusan rakyat, kemudian dia mempersulit, maka persulitlah. Hati-hati. Kalau bukan di dunia ini, maka Anda pasti akan dapatkan di yaumil akhir nanti. Jangan sama sekali berani-berani menzolimi rakyat. Ingatlah kata Rasulullah SAW, ya, bahwa doa-doa orang yang terzolim itu, ya, maka dia tidak akan ada hijab antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia. Doanya makbul. Berbahaya kalau orang zalim ini berdoa kepada Allah agar kemudian ditimpakan azab atau musibah, ya, siksaan kepada Anda wahai penguasa zalim. Maka hentikanlah kezaliman ini. Terus yang terakhir saya ingin himbau kepada saudara-saudaraku dari kalangan para ulama bahwa ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa inna yasallahu fi ibadi ulama. Sesungguhnya makhluk, ya, hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah para ulama. Ingatlah sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa rusaknya masyarakat itu adalah karena rusaknya pemimpinnya itu. Rusaknya pemimpinnya itu adalah lebih kepada rusaknya ulama. Mengapa ulama itu yang diberikan beban yang paling depan tentang kerusakan? Karena ulama itu memiliki segudang ilmu. Dia menjadi lentera di tengah-tengah kegelapan kehidupan, menawarkan secercah cahaya menyampaikan kepada masyarakat ketika melihat kemungkaran. Nah, ketika ulamanya diam, ketika daya kritis ulamanya tidak lagi muncul, maka disitulah kemudian terjadi kerusakan. Maka jangan salahkan pemimpin ketika pemimpin kita itu melakukan kezaliman. Yang disalahkan ternyata oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW adalah yang disalahkan adalah kita sebagai ulama. Maka saya mengajak perwakilan daripada Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sulawesi Tenggara mengajak mari bersama-sama kita memberikan kritik. Saya juga berharap bahwa kajian-kajian kita di majelis-majelis ta'lim jangan hanya membahas masalah jenggot, jangan hanya membahas masalah celana cingkrang atau umrah, haji, sholat dan sebagainya. Kita
tingkatkan sedikit level, kita upgrade sedikit kajian kita, membahas juga tentang kajian-kajian energi. Karena sesungguhnya energi itu ada juga dalam Islam. Ketika ada kesadaran bahwa ternyata Islam itu bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga termasuk masalah muamalah energi ini, maka akan ada kesadaran bersama. Terlebih lagi kalau kemudian kita harus memahami juga bahwa persoalan sistemik yang melanda kehidupan kita ini adalah lebih disebabkan karena diterapkannya ideologi kapitalisme. Artinya apa? Biang kerok dari sumber masalah itu adalah kapitalisme. Sumber daripada malapetaka kita ini adalah kapitalisme. Maka ketika kapitalisme ini kita sudah sadari, pahami, maka kita akan memberikan solusi alternatif yang sangat the best dari Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, yakni syariat dan khilafah. Hanya dengan syariat dan khilafah kehidupan kita akan mengalami keberkahan. Saya kira ini yang perwakilan ulama yang bisa sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk bagi kita, khususnya para ulama dan secara umum untuk negeri kita yang lebih baik. Kita berharap dalam waktu yang dekat ke depan negeri kita ini akan menjadi negeri yang balda tuntoyibatun warabbun kafur dengan munculnya kepemimpinan yang adil, yakni Islam, kepemimpinan khilafah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, itulah tadi pandangan Islam yang kemudian yang dijelaskan oleh Ustadz Yasin SPD MPD selaku koordinator Forum Komunikasi dan Ulama Aswaja. Ini kemudian memberikan peringatan kepada penguasa berkaitan dengan tata kelola dan mengajak kepada seluruh ulama untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kepada penguasa supaya menerapkan Islam dalam pengelolaan negeri kita yang tercinta ini. Dan kemudian yang terakhir saya akan berikan kesempatan kepada Ketua LBH Pelita Umat Korwil Sultra, yakni Bung Jamal SH, akan membacakan pernyataan hukumnya berkaitan dengan kebijakan kenaikan BBM. Silakan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan hukum LBH Pelita Umat nomor 01-PH-DPP-9 tentang tolak dan batalkan kebijakan menaikkan harga BBM. Menaikkan BBM merupakan kebijakan atau perbuatan melawan hukum atau unarithmetic overheatsdat. Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM dengan alasan harga BBM subsidi saat ini telah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, LBH Pelita Umat mengeluarkan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa LBH Pelita Umat menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Menaikkan harga BBM merupakan tindakan berlepas diri pemerintah terhadap urusan rakyatnya. Negara dilarang berlepas tangan atas pemenuhan hak setiap warga negara Indonesia. Merupakan tanggung jawab negara secara mutlak untuk memenuhinya, termasuk terpenuhinya hak atas sumber energi untuk dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga sebagai sebuah tanggung jawab negara yang harus dipikul oleh pemerintah, maka tidak pantas jika tanggung jawab itu beralih kata dan makna menjadi subsidi yang definisinya adalah bantuan. Bukankah pemerintah berkewajiban untuk turut campur tangan di tengah-tengah kesulitan masyarakat kecil terhadap segala kebutuhan dasarnya, termasuk menyediakan BBM, listrik, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Istilah subsidi telah mengaburkan kewajiban negara yang dipimpin oleh pemerintah, sebagaimana telah diamanatkan pasal 28 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 3 huruf E, huruf F Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi mengamanatkan bahwa
pengelolaan energi ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu dan atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi guna mewujudkan kesejahteraan. Melepaskan tanggung jawab dapat dinilai perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau unrhythmic overhead. Kedua, bahwa kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan produk lain sehingga biaya produksi akan ikut naik. Setiap kenaikan harga BBM menjadikan harga bahan utama akan ikut terdongkrak naik. Belum lagi bahan penolong atau pendukung secara cepat atau lambat pasti akan ikut naik. Tindakan atau kebijakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri seperti tanggung jawab atas rakyat dan merupakan rakyat, semisal kenaikan ini tersebut dapat dinilai merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Ketiga, kebijakan menaikkan harga BBM jika diakibatkan oleh liberalisasi sektor migas dan jika menerapkan sistem ekonomi kapitalis dengan mengikuti mekanisme pasar, maka hal tersebut merupakan kebijakan yang melawan hukum merujuk putusan MK perkara nomor 002/PUU/2003 telah ditentukan bahwa ketentuan harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar atau persaingan usaha yang sehat dan wajar dalam pasal 28 ayat 2 dan 3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Mengikuti mekanisme pasar selain bertentangan dengan Perpres nomor 191 tahun 2014 juga bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan bahwa praktik penyerahan harga BBM kepada pasar tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh karenanya, liberalisasi migas dan kapitalisme liberal harus ditolak dan segera dihentikan. Keempat, bahwa kami mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM dan bagi masyarakat yang terdampak atas kenaikan BBM, LBH Pelita Umat bersedia mendampingi masyarakat untuk melakukan perlawanan hukum kepada pemerintah, termasuk namun tidak terbatas di pengadilan. Demikian, Kendari, 5 September 2022, Ketua Chandra Purnawirawan SHMH, Sekjen Panca Putra Kurniawan SHMSI, Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara, Nur Jamal SH. Demikian pernyataan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan hukum Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat Korwil Sultra berserta ulama, asatid dan para tokoh Sulawesi Tenggara. Kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.